Sedang marak-maraknya dengan signal. Jam 17 kita open posisi buy ya. Aduh, bisa tahu. Pak, ini sekarang itu di jam 17.49. Ini lanjutan dari video kemarin. Saya dengan kesalnya membuat video ini. Ini jam 17.49. Dia itu bisa tahu jam 12 malam nanti ada signal open posisi buy. Jam 12:05 dia bisa tahu untuk open posisi buy. Kan tai kali kayak gitu, Pak. Kan nggak ada itu, Pak. Kok bisa itu? Kalahkan Tuhan. Kok bisa dia tahu gitu, Pak? Kan trade itu kan ada sesi supply and demand. Supply and demand yang dia supply and demand itu ada namanya pemasukan, ada namanya permintaan. Terjadilah candlestick. Ini dia terlalu kuat sell nih, Pak nih. Berarti permintaannya terlalu banyak. Nah, ini pemasoknya terlalu banyak nih, jadilah candlestick buy. Kok bisa tahu Anda untuk open posisi buy di time frame 1 menit untuk open posisi 1 menit di jam 12.45 nanti ke depannya. Sedangkan sekarang itu di jam 17.50. Apakah itu benar? Ya, itu salah. Kenapa bisa salah? Seperti yang kemarin saya bilang, bahwasanya sebenarnya trade itu gampang. Kenapa gampang? Kita open posisi asal-asalan aja kita bisa profit. Nggak percaya, Bang? Duduk di depan rumah, ada anak kecil lewat, kasih HP sama dia. Dek, tekan sekali, Dek, mau open posisi apa? Coba klik sekali, mau open posisi apa? Dia kan nggak tahu nih, Pak. Ini masih kecil kan, masih bocil kan. Dia open posisi buy ternyata, Bunda. Dia open posisi buy. Contoh, ini saya nggak lihat, saya open posisi buy. Apakah di sini dia ada potensi profit? Ada. Kenapa bisa jadi ada? Karena pilihannya cuma 2. Kalau nggak naik, turun. Bener kan? Jadi akan terjadi jawaban, ya berarti kalau kau nggak loss, berarti kau profit. Kecuali pilihannya 4. Loss, profit, nggak jadi, ataupun nanti dulu. Itu kan sulit, Pak, kalau udah kayak gitu. Nah, pilihannya kanan, kiri, atas, bawah. Ini kan cuma atas, bawah doang. Apakah itu worth? Itu kadang-kadang worth it dari sinyal itu. Ya, sinyal itu memang kadang-kadang worth it. Kenapa bisa jadi itu sinyal worth it? Karena kebiasaan dari market Asia Composite Index itu marketnya dia beralur dan candlesticknya biasanya zigzag, ya kan? Misalkan kita open posisi buy. Di jam 17:53 kita open posisi. Ini sekarang lewat 52. Kita open posisi di jam 17:53. Kita mau open posisi random. Kita mau open posisi tutup mata deh, kita open posisi kali ini. Kita open posisi dengan tutup mata. Dan kita akan kompennya. Apakah itu bisa dan itu menjawab dan itu bisa profit? Bisa jadi. Apakah itu bisa konsisten? Tidak. Kenapa bisa konsisten? Karena kompen. Nah, karena kompen. Menangnya paling di kompen. Tetapi, apakah itu ada presentasinya untuk bisa mencapai dari profit 10 kali open posisi profitnya 6? Bisa jadi. Tapi misalkan ada dibilang, wah ini sinyalnya gacor sekali, itu tidak ada, Pak. Itu nggak ada. Saya sudah lama trade, adalah ya barang berapa ya, 2 tahun lah, ataupun 2 tahun lebih lah ya, nggak lama lah ya. Walaupun video ini udah 3 tahun lebih sih, video YouTube Arkul kemarin. Nggak lama trade-nya, tapi saya sedikit banyak tahu soal itu dan saya sempat pelajari. Kan nggak mungkin kan itu ada di trade tapi saya nggak pelajari dan saya coba nggak masuk ke bagian itu, kan tidak mungkin. Saya mau open posisi sell di sini. Kita open posisi sell. Ya, kita sudah melakukan open posisi sell secara random, kita open posisi sell. Apakah ini profit? Bisa jadi. Apakah ini loss? Bisa jadi juga. Nah, kayak gitu. Oke, jadi signal itu apakah boleh dipercaya? Tergantung Anda. Misalkan Anda merasanya boleh-boleh aja, tak masalah. Tapi misalkan Anda, kayaknya nggak usah lah kalau nggak ada materi itu, aku mau solid trading. Nggak usah. Kan kayak gitu, Pak. Ya kan? Kita tunggu ini dulu, apakah ini dia profit dan apakah ini loss. Ini sepertinya kita loss. Ya, ini open posisi kita loss, ternyata kita kompensasi. Kita kompensasi sell. Ini kita kompensasi sell, bisa lihat? Nggak kelihatan, ya udah. Ini kita kompensasi sell, apakah ini dia berhasil? Kita nggak tahu. Maksimalnya itu kompensasi 2. Nah, kayak gitu ya. Ini mungkin saya tidak ada berniatan lain di sini, tidak berniatan lain untuk menjatuhkan itu, tidak. Tapi
Saya menjawab apa yang udah ditanya dan setahu saya. Oke, setahu saya itu signal itu apakah worth it? Jawabannya nggak terlalu. Tapi di Casper Signal kan ada signal, Bang. Ada sinyal Casper Signal, tapi signalnya itu terabar live. Terabar live secara dibagikan layar dan kita itu bisa mengikuti dari mentor kita. Kita loss dan kita kompensasi. Ini kita kompen kedua. Ini kita kompen kedua. Oke, bisa lihat ini kita kompen kedua. Apakah kadang-kadang nanti ini akan profit? Bisa jadi. Apakah ini dia bisa loss? Bisa jadi, karena ini tingkat akurasinya 50%, Pak. Kalau Anda nggak percaya, wah ini, kalau Anda nggak percaya itu Anda bisa tulis, ataupun Anda bisa open posisi per 5 menit sekali, open posisi random aja. Acak aja open posisinya, tutup mata aja open posisinya. Pasti ada yang dapat. Pasti ada yang dapat. Oke, kita menunggu open posisi dengan signal. Aduh. Oke, ini sepertinya kita ada profit di sini. Sepertinya ada profit di sini. Sepertinya. Ya, seperti itu. Memang kadang-kadang ada yang profit, ada yang loss, ada yang kadang-kadang kita nanti dikocek, ada Pak. Di signal itu ada. Dan signal itu tidak ada bedanya dengan kita open posisi secara mandiri dan random. Ya, jadi open posisi kita itu secara random, kita open posisi. Ini kayaknya nih aku lagi open posisi buy deh, lagi pengen open posisi buy deh. Ya udah open posisi buy, kadang-kadang profit, kadang-kadang ya enggak, kayak gitu Pak. Jadi menurut saya apa yang bagus daripada situ? Boleh nggak ikut signal? Boleh, tapi lebih bagusnya itu sedikit mengikuti dari perkembangan market ataupun perkembangan dari materi. Percaya atau tidak, market itu memiliki kebiasaan, market itu selalu memiliki sifat, market itu selalu memiliki dari ciri-cirinya. Ya, ciri-ciri market, bisa jadi nanti ciri-ciri kebiasaan market USD, kebiasaan market Asia Composite Index, dan kawan-kawannya, dan lain-lain. Kalau kebiasaan market di Asia Composite Index itu dia marketnya cenderung FTT, tetapi FTT di sini dia sering terjadi reversal trend ataupun reversal yang secara tidak terdeteksi. Contoh, ada satu materi yang mengajarkan untuk kita bisa open posisi follow dan kita bisa open posisi dengan tren saja. Contoh, ini dia terlihat tren sekarang itu di tren yang up. Oi, susah sekali nih. Oke. Ini di tren yang up ya, tren yang up. Ini dia pegang supportnya. Oke. Ternyata dia tiba-tiba langsung melakukan penurunan dan dia sudah mau melakukan turun ke area support. Apa yang kita lakukan di sini? Kalau kita trade di Asia Composite Index, yang paling penting yang kita lihat adalah supportnya. Selama supportnya belum ditembus, resistennya belum ditembus, itu masih aman untuk open posisi suka-suka hati. Mau open posisi lebih baiknya itu FTT aja, udah FTT aja, 3 menit aja udah. Kalau yang tadi kemarin kita bilang, yang teknik follow trend, teknik nafas, teknik indikator anak SD, teknik tanpa mikir, teknik candle ketiga, selama dia tidak bertemu dan tidak menembus support resisten ataupun tidak bertentangan dengan support resisten, itu udah boleh open posisi dan itu aman, Pak. Contoh, ini dia udah berada di area support dan di sini sekarang terjadi candlestick yang mengarahkan untuk dia turun. Oke. Apakah di sini kita bisa open posisi sell? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena marketnya sedang berada di area support. Seperti itu. Nah, kita melanjuti dari open posisi kita. Ternyata yang tadi support itu sudah ditembus. Berarti kita udah menang, Pak. Berarti kita itu udah ada potensi untuk kita bisa open posisi lagi. Contoh, kita open posisi. Ini di saat dia turun, kita open posisi aja 3 menit deh. Kita open posisi, kita sambil mengkompen yang tadi ya. Kita open posisi langsung 3 menit deh kita open posisi, Pak. Nah, ini 3 menit langsung kita open posisi ataupun 1 menit kita open posisi. Kalaupun memang nggak mau kayak gitu, kompen aja. Karena memang trennya, lagi trade-nya. Kompen aja udah. Kompennya itu di tengah-tengahnya ataupun kita open posisi di tengah-tengahnya. Ini kita mau open posisi, candlestick-nya itu udah mulai mengecil buy ataupun candlestick buy-nya itu udah mulai mengecil, candlestick hijau udah mulai mengecil, udah bisa kita tarik ancang-ancang untuk open posisi kalau di
ciri-ciri di market Asia Composite Index. Segitu mudahnya. Udah mulai mengecil, kita open posisi di sini. Kita udah melakukan open posisi, bisa dilihat kita udah open posisi sell ya. Apakah di sini akan terjadinya hoki? Memang, tapi rasio untuk kita bisa profit itu jauh lebih tinggi daripada signal. Kenapa kayak gitu? Signal nggak peduli tren. Signal ini bisa jadi di sini di tren yang sedang turun sekali trennya, bisa dilihat trennya itu memang turun sekali. Ini trennya memang sedang turun sekali trennya. Tapi signal ada loh, signal di situ yang open posisi buy. Coba tanya, Bang, kenapa di sini open posisi buy? Kan trennya kan sedang turun. Aku kalau bisa dijawab, jangan tangan, Pak. Segini potong tangannya, Pak. Jangan segini ya, jangan potong jari ya. Tangan segini dipotong. Memang nggak bisa jawab. Kita profit ternyata. Segitu. Jadi kalau kita mau FTT pun, dengan kebiasaan market Asia Composite Index, kita bisa tahu bahwasanya memang tren ini lagi turun aja, kita FTT aja. Kalau kita follow signal ada, nggak semua, tapi ada signal yang kadang-kadang tren lagi turun, kita zero open posisi buy. Kita karena memang seperti kayak selayaknya kita udah ikut kita dan kita percaya dia seorang ekspertis, kita ikut dong, ya kan? Di saat kita ikut, mati bareng. Coba tanya, Bang, kenapa ini kan trennya lagi turun, kok open posisi buy? Mati mentornya, Bang. Nggak bisa jawab apa-apa lagi kalau signal. Percaya, nggak bisa jawab apa. Misalkan dia jawab, oh nggak tahu Bang, itu rahasia. Itu bohong berarti, Pak. Itu bohong. Itu nggak ada itu bohong. Gimana? Puas sekali saya di video kali ini. Karena memang saya nggak suka dengan signal itu, Pak. Nggak suka sama sekali dengan signal itu, nggak suka. Karena memang nggak tahu dari penjelasan open posisinya, nggak tahu, Pak. Dan nggak logis. Ini sekarang di jam 6 sore, bisa tahu dia jam 12 dan jam 8 besok by 1 menit. Kan aneh banget ya. Ada nggak signal di Forex? Ada. Signal di Forex ada. Tapi signal di Forex tergantung ke news. Nah, ini counternya nih, ini counternya. Besok di saat Anda tanya ke mentor, pasti dia akan dijawabkan itu news, Pak. Ini saya berikan ilmu counternya ini. Itu kan news, Pak. Itu kan open posisinya dengan news. Kok news 5 menit sekali Anda open posisi? Kok bisa 5 menit sekali? Misalkan newsnya itu jam 17. Kok jam 17:05 buy, jam 17:10 sell? Harusnya kalau news jam 17:05 buy, jam 17:15 ataupun jam 17:10 buy juga dong kalau news. Kok sell secara cepat kayak gitu? Newsnya kan tidak masuk akal. Nah, ada nggak open posisi dengan news? Ada, tapi di Forex. Di Forex iya open posisi dengan news, dan di sana memang ada mengandung dari unsur-unsur news berita minyak. Let's say ada beritanya nanti di CNN, di TV CNN itu ada ngaruh memang ke Forex. Memang ngaruh ke market, termasuk Forex itu ngaruhnya ke market di sini. Ini kan ada Forex juga. Kalau kita buka EURUSD di sini ataupun di Olimtrade, kita buka USD sama dengan Forex, memang sama dengan Forex. Apakah di sana news, di sini juga news? Iya, di sana news, di sini juga news. Iya, memang. Tapi kan kita kan open posisi 1 menit. Kan ini Asia Composite Index, dari mana newsnya? Nggak tahu jawab apa lagi kan? Mati kau. Ya udahlah, thank you very much. Bye bye.